saya pun merasa miris. Seharusnya seorang penyanyi, apalagi dia itu penyanyi-penyanyi rohani yang selalu identik dengan agama-agama tertentu, yang seharusnya menjadi contoh. Sudah beristri satu, ingin lagi beristri lagi, ingin beristri lagi dengan dalih menjalankan sunnah. Halo teman-teman semua, welcome back to Bang Vite Channel. Nah, malam ini kita tetap ada di podcast Kocok dengan bersama Pak Ustadz Martono. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ustadz, boleh hadir di podcast Kocoknya kita Pak Ustadz. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Maaf nih Pak Ustadz, di tengah-tengah kesibukan aku ngundang Pak Ustadz ini. Tapi nggak apa-apa Pak Ustadz ya, nggak ganggu Pak Ustadz ya. Ya, ini kan malam minggu, malam panjang. Malam panjang ya, asik. Pak Ustadz gimana kabar, sehat ya? Ya, sampai saat ini alhamdulillah sehat. Sehat Pak Ustadz ya. Gimana kegiatan Pak Ustadz sekarang nih Pak Ustadz? Apalagi kan masih pandemi gini Pak Ustadz, agak gini nggak Pak Ustadz? Sebetulnya kalau saya ini memang bangsa tidak bisa diam. Oke. Lasa ya Pak Ustadz ya. Lasa ya. Jadi walaupun ada COVID-19 ya tetap saya waspada. Cuman ya bukan berarti harus menghentikan kegiatan saya. Aku di rumah terus Pak Ustadz gitu Pak Ustadz ya. Tapi tadi kesini Pak Ustadz dari acara atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, saya tadi dari ada acara di kampung saya, kalau bahasa kita itu merayakan 100 hari peninggalan yang sudah meninggal. Dari acara tadi Pak Ustadz? Ya, tahlilan lah kalau kita bilang dalam Islam itu. Tahlilan, oke Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz, boleh hadir gitu Pak Ustadz. Ya. Nah Pak Ustadz, aku nih mau bahas ini Pak Ustadz, banyak nih teman-teman nanya mengenai ini. Sekarang kan banyak nih artis-artis yang rumah tangganya berantakan karena ada pelakor katanya Pak Ustadz. Ya. Pelakor itu kan kayak katanya pengambil laki orang Pak Ustadz. Ya. Menurut Pak Ustadz gimana tuh Pak Ustadz? Ya, menurut saya itu jelas salah. Salah Pak Ustadz. Baik dari segi etika, budaya, apalagi hukum Islam, itu jelas menyalahi aturan. Ya. Jadi kalau yang kayak gitu sebenarnya nggak bisa diizinkan harusnya Pak Ustadz ya. Ya, sebetulnya dalam hukum Islam itu tidak ada istilah pelakor. Oke. Nah, itu kan istilah-istilah Jadi anak itu Pak sekarang. Ustadz, kalau yang pelakor itu yang salah si cewek apa si cowok Pak Ustadz? Sama-sama. Sama-sama itu. Tapi kalau si cewek mau dia Pak Ustadz, harusnya kalau misalnya si cewek nggak mau sebenarnya nggak terjadi. Iya, jadi kesempatan itu tidak terjadi apabila tidak ada kesempatan. Iya, tidak akan terjadi apabila tidak ada kesempatan. Iya, betul. Jadi dua-dua ya Pak Ustadz ya. Dua salah. Tapi kalau menurut saya perempuan yang salah Pak Ustadz. Ya, sebetulnya ya itu saya katakan memang awalnya dari perempuan. Cuma kalau dari pihak si prianya ini tidak memberikan peluang, tentu akan bertepuk sebelah tangan. Wanita penggoda begitu Pak Ustadz. Iya. Nah kemarin itu ada juga Pak Ustadz, dia band rohani gitu Pak Ustadz, salah satu agama tertentu, artis juga nih Pak Ustadz, masih muda. Dia berselingkuh dengan teman bandnya Pak Ustadz. Nah teman bandnya ini ternyata ada istri dan 2 anak Pak Ustadz. Memang sekarang ini udah cerai sih di hukum agama dan hukum apa udah cerai mereka Pak Ustadz. Tanggapan Pak Ustadz gimana tuh Pak Ustadz? Ya, tapi menurut saya perceraian itu terjadi karena ada pihak ketiga. Jadi si pelakor inilah yang menjadikan sebab sehingga hubungan rumah tangga dari seorang laki-laki itu berantakan karena ada si pelakor ini sering mengganggu, sering menggoda. Tentu ya dari pihak si laki-lakinya pun ya karena memberikan kesempatan, apakah hal itu akan terjadi. Karena netizen kan Pak Ustadz agak geramnya Pak Ustadz, karena si perempuan ini yang dia jadi selingkuhan laki-laki ini penyanyi rohani gitu Pak Ustadz. Iya, makanya saya pun merasa miris. Seharusnya seorang penyanyi, apalagi dia itu penyanyi-penyanyi rohani yang selalu identik dengan agama-agama tertentu,
yang seharusnya menjadi contoh. Harusnya contoh Pak. Jadikan contoh bagi masyarakat, bagi penggemarnya. Tetapi justru yang dicontoh oleh masyarakat justru kebalikan dari apa yang dinyanyikan selama ini. Iya. Jadi menurut Pak Ustadz itu saran Pak Ustadz untuk anak-anak muda gimana Pak Ustadz? Apabila misalnya nih, oke lah si laki-laki mapan apa gimana, tapi udah punya istri. Ya. Kan ada godaan-godaan gitu Pak Ustadz untuk anak muda, apalagi perempuan-perempuan gitu Pak Ustadz. Ya, jadi perbanyaklah iman. Oke. Perbanyaklah memperdalam ilmu agama yang benar, sehingga tidak bisa terjerumus menjadi pelakor-pelakor. Karena bagaimanapun dari sisi apapun itu tidak bisa dibenarkan pelakor itu. Nggak bisa Pak Ustadz, karena kan mencuri ini Pak Ustadz, mencuri kebahagiaan orang Pak Ustadz ya. Iya, betul. Jadi tertimbul perceraian gitu Pak Ustadz. Terus kan Pak Ustadz kan banyak juga sekarang nih Pak Ustadz, daripada selingkuh mending istri dua gitu, istilahnya poligami Pak Ustadz. Itu dari segi pandangan hukum Pak Ustadz kan salah satu anggota Peradi Pak Ustadz kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Ya, saya belum anggota Peradi. Oh, belum Pak Ustadz. Saya hanya lulus PKPA. Peradi mungkin nanti dalam akhir bulan ini akan mengikuti ujian. Setelah nanti ujian baru diambil sumpah. Baru saya sah menjadi anggota Peradi. Dalam beberapa bulan ke depan. Nah, menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Apakah dari segi hukum agama dan hukum Indonesia gimana Pak Ustadz? Ya, kalau dari hukum kita ambil dulu dari sudut pandang hukum positif kita ya. Jadi itu menyangkut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan. Di situ kita dalam undang-undang itu mengandung ajas monogami. Satu istri ya Pak Ustadz? Iya, satu suami, satu istri. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Dan itu pun sangat berat aturannya, harus ada seizin istri. Mana mungkin seorang istri mengizinkan suaminya kalau dalam keadaan normal. Jadi dalam keadaan tidak normal, seperti mungkin istrinya tidak bisa memenuhi kebutuhan batin si suami, atau mungkin dalam keadaan sakit, tidak bisa menjalani kewajiban sebagai istri, itu baru diperbolehkan. Nah, itu kalau yang dari segi agama gimana Pak Ustadz? Ya, kalau dari segi agama memang sebetulnya diperbolehkan maksudnya beristri sampai dengan 3. Tapi itu bukan suatu ukuran. Karena ya sama-sama kita ketahui Rasulullah pun kan beristri lebih dari 1. Cuman kadang-kadang orang kita ini latah seolah-olah sunnah Nabi. Iya. Ketika sudah beristri 1, ingin lagi beristri lagi, ingin beristri lagi dengan dalih menjalankan sunnah Nabi. Tapi sebenarnya kalau dari sunnah Nabi Pak Ustadz, untuk poligami itu apa aja sarannya Pak Ustadz? Atau apakah bebas saja Pak Ustadz mau menikahi yang muda, yang cantik atau bagaimana? Jadi zaman-zamannya Rasulullah dulu, ketika Rasulullah itu mengawini seorang wanita, itu bukan tanpa alasan. Bahkan lebih banyak istri-istri Rasulullah itu justru perempuan-perempuan yang janda, yang miskin. Karena Rasulullah itu ingin mengangkat derajat kaum wanita. Itu alasan Rasulullah. Iya. Biar teman-teman tahu nih, biar nggak salah-salah poligami gitu Pak Ustadz. Iya. Ini kadang-kadang sedikit poligami sunnah Rasul, katanya. Tapi dalam Islam sendiri pun sangat berat. Aturan untuk berpoligami itu agak berat. Karena kan pertama harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin, dan harus adil. Nah, adil itu yang Pak Ustadz yang susah Pak Ustadz ya. Karena adil ini sebetulnya milik Tuhan sebelum adil ini. Nggak bisa sempurna manusia. Kita tidak bisa adil. Karena bagaimanapun yang namanya manusia pasti kita ada sedikit melenceng dari yang 3 atau 2 istri kita itu.
Berarti sebenarnya kalaupun harus poligami itu kriterianya sangat berat Pak Ustadz, ya nggak salah-salah Pak Ustadz ya. Sangat berat. Dan itu memang kalau boleh kita ketahui, Rasulullah itu orang kaya, sehingga dia bisa membantu. Iya, iya. Tapi kadang-kadang banyak di masyarakat kita ini poligami, Padahal nggak berduit, Pak, ekonominya pun pas-pasan. Lebih banyak gitu ya. Justru lebih banyak mudaratnya Mudaratnya, daripada manfaatnya untuk berpoligami. Oke. Dan juga banyak juga memang Pak Ustadz yang dia poligami akhirnya cerai juga Pak Ustadz. Iya banyak itu, hanya sebatas nafsu saja, tidak berdasarkan kasih sayang, tidak berdasarkan tanggung jawab, sehingga akhirnya justru rumah tangga mereka pada berantakan. Itu aja Pak Ustadz yang kita bahas di hari ini. Ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk ininya Pak Ustadz, waktu dan penjelasannya Pak Ustadz tadi, Ya. poligami, pelakor dan cinta tanah air Pak Ustadz ya. Betul, ya. Oke Pak Ustadz, selamat malam Pak Ustadz, thank you Pak Ustadz ya. Iya Pak Ustadz.